disampaikan tadi, mangkora al-Qur'ana walam yuhilla halalahu walam yuharrim haramahu, itu kan. Siapa yang membaca Al-Qur'an tapi dia itu kok tidak menghalalkan yang dihalalkan Quran, terus tidak mengharamkan apa yang diharamkan Al-Qur'an, kana minal ladzina nabadhu kitaballahi wara'a zuhurihim, maka dia itu digolongkan termasuk orang-orang yang membuang agama, membuang kitab Allah di belakangnya. Jadi orang itu ada yang mengikuti Al-Quran. Kalau namanya mengikuti itu, Al-Quran di depannya apa di belakangnya? Apanya? Mengikuti Al-Quran, Al-Quran di depannya, dia ikut. Kalau Al-Quran ke kanan, ke kiri, terus gitu. Tapi ada orang-orang yang dikatakan di sini adalah nabadhu kitab Allah, membuang kitabnya Allah, wara'a zuhurihim, di belakangnya. Al-Quran nggak ditaruh di depannya tapi ditaruh di belakangnya, sehingga Al-Quran yang suruh ngikut dia. Kalau dia punya kemauan, nanti carikan dalil, tolong carikan dalil di Al-Quran biar tepat, saya ini nggak nampak salah niat. Nah, ini adalah orang yang menjadikan Al-Quran di belakangnya. Nah, maka man ja'alal Qur'ana amamahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka qadahu ilal jannah, Al-Quran akan menuntunmu ke surga, dituntun oleh Al-Quran. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu di belakangnya, maka Al-Quran itu akan mendorongnya. Kalau di belakang, maka didorong orang itu ke neraka. Ini maka Al-Quran ini dibaca, tapi bagaimana yang halal dihalalkan, yang haram juga diharamkan. Orang yang menghalalkan perkara yang haram, yang qot'i Al-Quran bil ijma', itu murtad, ya. Kalau di Sulam Taufik itu murtad itu kan ada 3. Apa yang murtad apa saja? Murtad i'tiqad, ya, keyakinan, ragu kepada Allah, itu nanti bisa murtad. Kemudian itu menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, yang sudah jelas qot'i, hukumnya itu bil ijma', jelas doruri, artinya memang itu sepakat itu adalah perkara yang haram, kok berani menghalalkan, maka itu bisa murtad, ya. Sholat 5 waktu, kalau orang ninggalkan sholat, kok nggak sholat, ngapa? Saya itu tadi malas, masih malas, itu masih hukum muslim, ya kan, tapi muslimnya berdosa. Tapi kalau ada orang ngapa nggak sholat, ya buat apa sholat juga nggak dapat beras saya kok, sholat jengkang-jengking saya juga nggak dapat apa-apa, biasa saja. Ini orang mengatakan begini, ini adalah murtad. Dia muslim tapi mengharamkan yang dihalalkan Allah, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Jelas-jelas sholat itu adalah sholat wajib bid-doruri bil ijma', jelas tidak ada perbedaan pendapat. Kok itu dihalalkan atau boleh ditinggalkan, maka itu adalah yang namanya murtad. Maka hati-hati, ya. Walaupun ucapan loh, walaupun kalian main-main itu nggak boleh, cuman ngomong-ngomong saja, tapi kok terus guyon, tapi sampai menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, itu nggak boleh. Nikah misalkan, ada hukum nikah, kok kalian haramkan, nggak boleh. Maka kita tandanya kalau cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tandanya adalah mencintai Al-Quran, ya. Jadi ada yang kok ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tapi Al-Quran
tidak diikutinya, nah itu kalau Imam Sahal mengatakan alamatu hubbillah hubbul Quran. Tandanya orang itu cinta kepada Allah, dia mencintai Al-Quran. Kalau wah saya ini yang penting Allah saja, tapi isi kandungan Al-Quran dia tidak cinta, tidak diikutinya, maka ini bohong saja. Wa alamatu hubbihima, dan tanda cinta kepada Al-Quran, tanda cinta kepada Allah adalah hubbun Nabi, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak bisa itu, saya cinta Allah sajalah, kalau Nabi enggak, saya mau yang Allah saja. Bisa enggak begitu? Gak bisa. Ada kesinambungan. Cinta kepada Allah ya tandanya mencintai Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka ikuti saya, ikuti Nabi Muhammad itu. Kalau mencintai Allah, tandanya harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa alamatu hubbin Nabi wa alamatu hubbihi hubbus sunnah. Ini kata Imam Sahal begitu. Kalau tandanya cinta kepada Rasulullah, maka dia cinta kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus dicintai sunnah Nabi sekecil apapun, nggak boleh benci. Karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, "Marraghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan golonganku. Ya kan? Benci kepada sunnah Nabi ini bahaya, nggak boleh. Maka bagaimana sunnah Nabi itu? Sunnah kan banyak ya. Ada surahnya, sunnah secara siroh, ada sunnah secara sariroh, siroh, surah, sariroh. Jangan sampai ada rasa kebencian sedikit saja kepada sunnah Nabi, karena itu berarti benci kepada Nabi. Benci kepada Nabi berarti benci kepada Allah. Kan itu sunnah Rasulullah. Kalau belum bisa mengamalkan, ya masih mungkin belum mampu kategorinya, tapi jangan benci gitu ya. Jangan membenci sunnah-sunnah Rasulullah SAW, karena jelas itu adalah orang yang tidak diakui oleh baginda Nabi sebagai umatnya. Nanti di hari kiamat, ya Rasul, ana ummatuk, ya Rasulullah, saya umatmu ya Rasul. Tapi ini suka ingkarus sunnah, ini mengingkari sunnah. Nggak ada umat saya kayak sampean ini, nggak diakui, nggak diberi syafaat. Na'udzubillah min. Al-Fatihah. A'udzubillah Ar-Rahman Rahim. Subhanallah wa bihamdihi.